warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Yosi Halinda, saya Nesa Bella. Saya Revalina. Saya Dela Sari. Di sini kami akan mengangkat konsep tentang ilmu geografi berupa permasalahan sosial tentang sulitnya air bersih di Perumahan Gria Sejahtera Lorong Sejahtera 7. Untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD dan Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pemilik kos yang mengalami kesulitan air bersih. Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu kita akan berkenalan dulu dengan penghuni kos. Silakan Kak, perkenalkan diri. Kenalin, saya Fiasa Putri dari Fakultas Pertanian. Di sini saya sudah semester 5. Di sini saya sudah ngekos di sini saya sudah hampir 2 tahun lebih. Kita mulai saja ya pertanyaan yang pertama. Kapan Kak mulai terjadi kondisi airnya seperti ini? Kondisi ini mulai terjadi di bulan Agustus. Airnya itu berwarna coklat dan bau seperti air got. Kemudian di selang 2 bulan airnya itu jernih tetapi tetap bau seperti air got. Kemudian di November itu airnya itu ada cacing kecil-kecil dan baunya itu seperti air got. Apakah Kakak tahu penyebab dari kondisi air yang seperti itu? Sebenarnya saya tidak mengetahui penyebab air tersebut. Kemungkinan oleh faktornya kemarau juga. Jadi banyak warga di sini membuat sumur bor dan itu bisa tercemar kemungkinan ke sumurnya punya kami ini. Apakah sudah dilaporkan kepada pemilik kos? Sudah. Bagaimana tanggapan dari pemilik kos tentang kondisi air seperti itu? Sebenarnya tanggapannya kemungkinan warga di sini kondisi airnya kebanyakan seperti itu semua. Jadi kemungkinan ibu kos juga bingung cara mengatasinya, tapi ibu kos memberi solusi untuk mengambil air di rumah saudaranya. Bagaimana Kakak mengatasi kondisi air tersebut? Waktu airnya coklat itu kami kasih tawas supaya airnya jernih. Terus kemudian waktu airnya sudah jernih tapi tetap ada bau seperti air got itu kami diamkan 3-4 jam biar baunya hilang tapi tetap bisa digunakan. Kemudian waktu airnya ada cacingnya itu kami saring menggunakan saringan air. Lalu untuk mencuci piring, memasak, serta minum, apakah Kakak menggunakan air tersebut? Sebenarnya kalau untuk mencuci piring itu kami menggunakan air tersebut, tapi untuk memasak, meminum itu kami menggunakan air galon. Waktu musim kemarau kami mau nggak mau menggunakan air tersebut, tapi waktu musim hujan seperti ini kami memanfaatkan air hujan. Bisa kami lihat kondisi airnya sekarang? Ini dia kondisi air kos Kakak tadi. Lihatlah betapa kotornya air ini, warnanya sangat keruh. Ini keadaannya kita dihidupkan, airnya sangat bau sekali ya. Ini sangat terasa baunya seperti air got. Baik, terima kasih Kak atas kesediaannya untuk kami wawancarai. Semoga air Kakak cepat bersih. Amin. Terima kasih Kak. Sama. Foto pertama ini adalah ketika kondisi air berwarna coklat bercampur dengan tanah. Dan pada foto yang kedua ini adalah ketika airnya mengeluarkan cacing-cacing kecil yang mengambang di atas air.
Nah, pada foto ketiga, ini adalah bentuk cacing yang ada di dalam air tersebut. Nah, pada video ini menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan penyaringan pada air yang kotor tersebut. Mereka menggunakan kain bekas untuk menyaring cacing-cacing kecil yang ada di air mereka agar tersaring di dalam kain tersebut. Ini pada saat kondisi sedang hujan, mereka memanfaatkan air hujan untuk diisi di dalam ember-ember agar bisa dimanfaatkan untuk keperluan mandi, mencuci baju, mencuci piring, dan memasak. Konsep geografis menunjukkan bahwa air tidak terdistribusi secara merata. Beberapa wilayah mengalami kelangkaan air dikarenakan faktor geografis seperti iklim yang kering atau juga curah hujan yang tidak teratur. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dalam dunia geografi, air tidak hanya sebagai sumber minuman kita sehari-hari, namun air juga sebagai sumber daya alam yang tak tergantikan. Dilihat dari kasus yang dialami oleh Kak Filia tadi, banyak sekali warga sekitar yang mengalami kesulitan air bersih. Menurut Kak Filia, kondisi air tersebut kemungkinan disebabkan oleh banyaknya warga yang membuat sumur bor. Ini memungkinkan sumur-sumur yang berada di sekitarnya menjadi tercemar. Nah, kasus ini sudah terjadi sejak pertengahan Agustus 2023. Mulanya, air Kak Filia berubah menjadi warna kecoklatan seperti tanah. Kemudian setelah 2 bulan berlalu, airnya kembali jernih namun mengeluarkan bau yang tidak sedap seperti bau got. Kemudian pada pertengahan November 2023, airnya pun mengeluarkan cacing-cacing kecil. Maka untuk mengatasi hal ini ketika air berwarna kecoklatan, Kak Filia menggunakan tawas untuk menjernihkannya kembali. Dan untuk mengatasi air yang bau tadi, Kak Filia hanya mengendapkannya selama 3-4 jam hingga baunya hilang. Dan untuk mengatasi air yang banyak cacing, Kak Filia menyaringnya dengan saringan atau kain bekas. Nah, sebelum musim hujan kemarin, Kak Filia tetap menggunakan air tersebut untuk mencuci. Namun untuk minum dan memasak, Kak Filia menggunakan air galon. Sedangkan setelah musim hujan sekarang, dia menggunakan memanfaatkan air hujan untuk keperluan lainnya. Menurut kami, solusi yang tepat untuk menangani kasus tersebut adalah dengan mengusulkan kepada pemilik kos untuk melakukan berbagai cara, seperti membuat sumur yang baru. Jika membuat sumur yang baru, airnya tetap seperti itu, maka dapat mengusulkan untuk memasang pump dan membeli treatment yang besar, agar dapat menampung air yang bersih. Materi ini, jika dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial, maka akan lebih cocok menggunakan media pembelajaran berbasis IT seperti video. Karena materi ini akan lebih efektif jika dijelaskan menggunakan video, sehingga kita dapat melihat secara nyata permasalahan tersebut. Anak Poros Sejahtera bersama air bersih tanpa batas. Baiklah, itulah tadi video tentang permasalahan sulitnya air bersih dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.